Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 rahasia kehidupan yang ini hanya diketahui oleh orang yang sudah sampai pada masa itu atau pada sampai keadaan itu. Kalau dia belum sampai kepada keadaan tersebut, kepada tingkatan itu, kepada tahapan itu, dia tidak mengerti. Jadi rahasianya sampai ia sampai kepada tahapan itu. Kalau belum sampai, dia tidak mengerti. Dan ini tentang kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti makna dari kehidupan. Imam Hatim Asam menyampaikan 4 hal ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Imam As-Samarkandi. Arba'atun la ya'rifu qadaraha illa arba'ah. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang tidak diketahui oleh seseorang sampai dia sampai kepada tahapan itu. Tidak diketahui oleh kecuali 4 orang. Ada 4 hal yang tidak diketahui kecuali oleh 4 orang. Yang pertama, qadarus syabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Nilai kemudahan, masa muda tidak akan diketahui kecuali orang yang sudah tua. Jadi nilai harga dari masa muda, kemudahan kita yang masih muda hari ini, sebenarnya kita tidak mengerti apa nilai dari masa muda itu. Kita baru mengerti kalau sudah tua. Makanya biasanya orang tua tanyalah dia, bagaimana dulu masa mudanya? Karena baru kita mengerti hakikat dan nilai masa muda itu kalau sudah tua. Kita yang sekarang muda ini tidak mengerti, makanya sering kita abaikan, berhura-hura, kesempatan kita lewatkan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Padahal masa muda kita ini akan lewat dan akan berganti kepada masa tua. Jadi tidak diketahui masa muda itu artinya seperti apa kalau seorang itu belum tua. Nah, persoalannya adalah apakah kita baru akan mengerti nilai kemudahan kita kalau kita sudah tua? Kalau itu yang terjadi, maka yang ada adalah penyesalan. Makanya siapa saja yang mengabaikan masa mudanya, pastilah dia akan menyesal di masa tuanya. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu pesan yang sangat bagus. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 masa sulit sebelum datang masa kesempatan. Yaitu salah satunya adalah masa muda sebelum datang masa tua. Sekarang kita yang masih muda gunakanlah, nanti baru mengerti kalau sudah tua. Yang kedua, pesan beliau ini, wa qadarul afiyah la ya'rifu illa ahlul bala. Keselamatan, kedamaian, ketenangan itu tidak akan bisa dimengerti kecuali orang yang sudah dapat bala, dapat musibah. Jadi kita baru mengerti artinya selamat naik kendaraan dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Kalau kita itu baru dapat kecelakaan, baru kita mengerti. Kalau selamat aja kita pulang pergi, nggak mengerti kita arti dari keselamatan. Al-afiyah itu adalah keselamatan, ketenangan, kedamaian, keberhasilan. Makanya orang yang pergi pulang, dia selamat, dia tidak mengerti bahwa itu karunia yang sangat besar. Baru mengerti arti dari keselamatan, kedamaian itu kalau sudah celaka, sudah dapat musibah, sudah jatuh, sudah patah, baru mengerti. Nah, persoalannya apakah kita baru harus mengerti arti afiah itu, keselamatan itu kalau sudah celaka? Kalau sudah celaka, yang ada satu kata, penyesalan. Mestinya saya tidak begini tadi, mestinya saya hati-hati, mestinya begini, mestinya begini. Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, penyesalan saja. Jadi baru kita mengerti arti afiah kalau sudah kena bala, kita kena musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Wa qadarus sihah la ya'rifu illal marado. Arti nilai dari sehat, kesehatan tidak diketahui kecuali orang yang sakit. Ini kita benar ini. Kita baru mengerti artinya lidah yang sehat ini kalau sudah sariawan. Apalagi melihat orang kalau makan rujak. Luar biasa. Baru tahu kita arti sehatnya mata kalau mata kita sudah merah tak bisa lihat. Gitu ya. Jadi baru tahu arti kesehatan itu kalau sudah sakit. Makanya kita kalau belum sakit, gak peduli kita. Lupa kita kalau nikmat itu sehat. Padahal sehat itu nikmat yang sangat mahal. Lagi-lagi persoalannya, apakah kita baru harus mengerti arti kesehatan kalau sudah sakit? Kalau itu yang terjadi, lagi-lagi penyesalan. Kalau sudah sakit baru, andaikan kemarin aku waktu sehat begini, sudah lewat, sekarang udah sakit. Waktu kaki kita sekarang kuat berjalan, tak berjalan kita. Begitu sudah lumpuh, lihat orang jalan kaki di pagi hari, barulah kita menyesal. Jadi baru tahu kita arti dari kesehatan kalau sudah sakit. Nah, mumpung belum sakit, diperingatkan oleh ulama ini Imam Hatim, sebelum sakit, ketahuilah bahwa nikmat sehat itu luar biasa maknanya. Dan yang terakhir, yang keempat, wa qadarul hayah la ya'rifuhu illal mauta. Nilai harga dari kehidupan tidak diketahui kecuali sudah datang kematian. Jadi barulah mengerti kita bagaimana nikmatnya karunia kehidupan dunia ini kalau nanti sudah mati. Bahkan mau ajal kita baru tahu kita betapa nikmatnya hidup ini. Kalau sudah di alam barzah baru tahu kita. Makanya ada orang yang mau mati itu, dia hanya minta sekejap saja supaya bisa hidup lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib, dalam surah Al-Munafikin, ya Allah tolong tunda sekejap saja, jangan kau cabut dulu nyawaku. Untuk apa? Agar aku bisa fa'asaddaqa wa aku minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh, orang baik. Nah, sebelum datang mati itu mestinya ada kesempatan kita sekarang. Yang punya ilmu sedekah ilmu, yang punya harta sedekah harta, yang punya tenaga sedekah tenaga, punya waktu sedekah waktu. Apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, kita gunakanlah. Karena nanti ada saatnya sudah tak berarti apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.